Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Nanang Habibullah, NIM 3150220072. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya, yaitu dengan berjudul Peran Guru Pendidikan Agama Islam dalam Menangkal Perilaku Bullying di Kalangan Sekolah Dasar di SDN 014 Pangkalan Delik. Baik, di sini saya mempunyai latar belakang masalah, yaitu perilaku bullying atau perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah dewasa. Ini merupakan salah satu isu yang memprihatinkan dalam dunia pendidikan. Fenomena ini tidak hanya terbatas pada jenjang pendidikan menengah, melainkan meluas hingga ke tingkat sekolah dasar. Bullying dapat dimanifestasikan dalam berbagai bentuk, seperti kekerasan verbal, fisik, maupun psikologis yang dilakukan secara berulang oleh individu atau kelompok terhadap peserta didik lain yang dianggap lebih lemah. Dampak negatif dari tindakan ini sangat beragam, mulai dari gangguan kesehatan mental, munculnya trauma psikologis, menurunnya motivasi belajar, hingga keinginan untuk menghentikan pendidikan atau keluar dari sekolah. Dalam menghadapi kompleks permasalahan tersebut, pendidikan agama Islam PAI tentunya memiliki posisi strategis dalam membentukkan karakter dan penguatan akhlak mulia peserta didik. Sejak usia dini, PAI tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, yaitu berkaitan dengan ajaran Islam, tetapi juga menekankan aspek positif dan psikomotorik melalui penanaman nilai-nilai moral seperti kasih sayang, empati, toleransi, serta pengendalian diri dari perilaku menyimpang yang dapat merugikan orang lain. Nilai-nilai inilah yang menjadi pondasi dalam bentuk perilaku peserta didik yang sesuai dengan norma sosial dan keagamaan di lingkungan sekolah. Selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Berdasarkan beberapa masalah yang telah disampaikan oleh peneliti, maka peneliti merumuskan beberapa rumusan masalah yang akan diteliti dan dikaji oleh mendalam. Nantinya di antara ada 3, yaitu yang pertama jenis perilaku bullying di kalangan siswa sekolah dasar. Yang kedua, peran guru pendidikan agama Islam untuk mencegah perilaku bullying di sekolah dasar. Yang ketiga, upaya guru pendidikan agama Islam dalam mengintegrasikan nilai keagamaan untuk mencegah perilaku bullying. Tujuan dan manfaat, yaitu pertama, atas rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian diantaranya sebagai berikut. A. Memahami jenis perilaku bullying yang terjadi di lingkungan sekolah dasar. B. Menganalisis peran guru pendidikan agama Islam dalam mencegah dan menangkal perilaku bullying di lingkungan sekolah dasar. C. Menjelaskan peran guru pendidikan agama Islam dalam menginternalisasikan nilai agama Islam untuk mencegah perilaku bullying. Manfaat penelitian melakukan penelitian ini diantaranya berharap mendapatkan beberapa manfaat baik bagi peneliti sendiri, lembaga pendidikan. Manfaat teoritis, yaitu berfokus pada penelitian ini adalah memperkaya literatur dan memahami terkait strategi penjagaan perilaku bullying serta penguatan nilai-nilai akhlak mulia pada peserta didik sekolah dasar. B. Manfaat secara praktis. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut. 1. Bagi guru pendidikan agama Islam, PAI memberi wawasan pendekatan dan strategis implementatif yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran untuk mengintegrasikan nilai-nilai anti perundungan, anti bullying, serta membentuk budaya saling menghormati antar siswa. Bagi sekolah sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan dalam menyusun kebijakan atau program binaan karakter siswa-siswa untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan harmonis. Ketiga, yaitu bagi peneliti lain menjadi referensi atau landasan awal bagi peneliti selanjutnya. Studi yang menekankan pada aspek bullying relevan pada pendidikan agama Islam. Kajian pustaka. Pengertian bullying. Bullying adalah suatu bentuk perilaku menyimpang yang ditandai dengan serangan fisik, tekanan emosional, atau isolasi sosial
yang dilakukan secara berulang oleh pelaku terhadap individu yang berada dalam kondisi lebih rentan atau tidak berdaya dan tujuan menyakiti, merendahkan, mengintimidasi, atau mendominasi korban. Bullying dapat terjadi di berbagai lingkungan terutama di sekolah dan biasanya melibatkan ketidakseimbangan kekuasaan antara pelaku dan korban. Tindakan ini biasanya bersifat langsung, seperti memukul atau mengejek secara langsung maupun tidak langsung, seperti menyebabkan gosip atau mengucilkan. B. Bentuk-bentuk perilaku bullying yaitu 1. Yaitu ada bullying verbal, 2. Ada bullying fisik, 3. Yaitu ada bullying relasional dan pengabaian sosial, 4. Bullying elektronik merupakan jenis perundungan yang dilakukan menggunakan media elektronik ponsel. C. Karakteristik perilaku bullying. Menurut Rugby ada 3 karakteristik dalam perilaku bullying. 1. Ada perilaku agresi yang menyenangkan pelaku untuk menyakiti korban. Tindakan bullying dilakukan dalam kondisi yang tidak seimbang, sehingga korban merasa tertekan dan intimidasi. Perundungan juga melibatkan adanya ketimpangan kekuasaan dan kekuatan yang membuat korban tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk melakukan membela diri atau melawan perlakuan negatif yang diterima. 2. Tindakan bullying terjadi dalam kondisi yang tidak seimbang sehingga menimbulkan tekanan psikologis pada korban. Bullying juga melibatkan ketimpangan kekuatan dan kekuasaan sehingga korban berada dalam posisi tidak dapat mempertahankan diri dengan baik untuk menghadapi perilaku negatif yang diterima. 3. Perilaku bullying juga dilakukan secara berulang dalam jangka waktu tertentu. Perundungan ini bersifat proaktif, dilakukan dengan sengaja untuk mendominasi, menyakiti, atau menyingkirkan korban di dalam terhadap ketidakseimbangan kekuatan baik dari fisik, usia, kemampuan berpikir maupun status sosial, serta dilakukan berulang kali oleh satu orang atau kelompok anak terhadap tertentu. D. Dampak perilaku bullying. Perilaku bullying dampak yang serius dan meluas bagi korban bullying dapat menyebabkan luka fisik seperti mebar, cedera, gangguan tidur, dan masalah kesehatan lainnya. Namun dampak yang lebih berbahaya justru muncul secara psikologis. Korban bullying sering mengalami tekanan mental seperti perasaan cemas, takut, tekanan, bahkan depresi. Dalam kasus yang parah, korban mengalami trauma berkepanjangan yang terdampak pada hilangnya kepercayaan diri, berasa rendah diri, hingga muncul pikiran untuk menyakiti diri sendiri atau keinginan untuk mengakhiri hidup. Selain itu, korban bullying cenderung mengalami penurunan prestasi akademik. Mereka merasa tidak nyaman berada di lingkungan sekolah sehingga semangat belajar menurun, hingga berinteraksi dengan teman dan bahkan memiliki untuk bolos sekolah demi menghindari tekanan sosial. Mereka menjadi pribadi yang tertutup, menarik diri dari pergaulan, dan merasa tidak terima dalam lingkungan sekitarnya. Faktor terjadinya bullying. Berikut bullying dapat dipahami sebagai suatu bentuk agresi yang dilakukan secara berulang dan tujuan menyakiti, mengintimidasi, atau mendominasi individu yang dianggap berada dalam posisi lemah. Tindakan ini bukan sesuatu yang terjadi secara kebetulan atau tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari proses yang kompleks dan melibatkan berbagai faktor, baik internal maupun eksternal, yang saling berinteraksi dan mengaruhi perilaku individu. Salah satu faktor utama yang memicu terjadi bullying berasal dari dalam diri pelaku sendiri. Sering pelaku bullying merasa dirinya lebih kuat, lebih pintar, atau lebih berkuasa dibandingkan teman-temannya. Rasa superioritas ini membuat merasa berhak untuk mendapatkan menyakiti orang lain. Di sisi lain, pelaku bullying juga merasa berasal dari individu yang memiliki masalah emosional seperti mudah marah, tidak mampu mengendalikan diri, atau kurangnya memiliki empati terhadap orang lain. Bahkan merasa diantaranya merupakan mantan korban bullying yang kemudian meniru perilaku tersebut sebagai bentuk pelampiasan.
Penangkalan perilaku bullying. Penangkalan perilaku bullying. Anak-anak perlu dibekali dengan kemampuan yang tertentu agar dapat menghadapi situasi bullying secara tepat. Penguatan tersebut mencakup kemampuan dalam mengenali sejak dini potensi terjadinya tindakan perundungan, keberanian untuk melawan diri saat mengalami bullying, serta kepedulian untuk membantu orang lain yang terjadi korban bullying. Bentuk bantuan tersebut dapat berupa melerai atau mendamaikan situasi, memberi dukungan moral untuk memulihkan rasa percaya diri, serta melapor kejadian tersebut kepada pihak sekolah, orang tua, atau tokoh masyarakat yang berwenang. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain menyusun program mencegah yang secara tegas menekankan bahwa perilaku bullying tidak dapat diterima di lingkungan sekolah, serta menetapkan kebijakan khusus dan prinsip anti-bullying. Di samping itu, membangun komunikasi yang positif antara guru dan peserta didik, mengadakan diskusi atau menyusun mengenai dampak negatif bullying, serta menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman juga merupakan bagian dari upaya mencegah. Sekolah juga perlu menyediakan layar konseling atau mendampingi bagi siswa yang menjadi korban, serta menjalin kerjasama dengan orang tua maupun komite sekolah melalui pertemuan rutin. G. Menegakkan tata tertib sekolah. Dalam usaha menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dari terbebas dari tindakan perundungan, sekolah perlu menerapkan beberapa aturan dan tata tertib yang berlandaskan pada nilai-nilai kesantunan, saling menghargai, serta tanggung jawab sosial. Regulasi ini bertujuan untuk membentuk karakter peserta didik agar mampu bersikap sopan dalam berkomunikasi maupun bertindak terhadap pendidikan, tenaga kependidikan, dan sesama siswa. Segala bentuk ucapan yang bersifat ejekan, hinaan, maupun penggunaan julukan yang merendahkan martabat tidak diperkenakan dalam bentuk apapun. Selain itu, peserta didik diwajibkan untuk menjaga kenyamanan dan keamanan temannya sebaya, baik dalam kegiatan pembelajaran, interaksi sosial, maupun saat bermain di lingkungan sekolah. Segala bentuk kekerasan, baik fisik seperti memukul dan menendang maupun verbal seperti mengancam atau menghina, dilarang keras oleh pihak sekolah. Sekolah juga berperan aktif dalam menanamkan nilai-nilai penghormatan terhadap keberagamaan, termasuk perbedaan suku, agama, latar belakang keluarga, maupun kondisi fisik masing-masing siswa. Sikap diskriminatif dan tindakan pengucilan terhadap individu atau sekelompok tidak dibenarkan, termasuk aktivitas yang mengarah pada pembentukan kelompok dan tujuan menyakiti atau menekan siswa lain, baik secara langsung maupun melalui media sosial. H. Peran guru dalam mencegah perilaku bullying. Guru memiliki peran yang krusial dalam upaya pencegahan perilaku bullying di lingkungan sekolah. Sudirman 2018 mengemukakan bahwa guru tidak hanya bertindak sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pembimbing dan figur teladan bagi peserta didik. Dalam upaya mencegah tindakan perundungan, peran guru sebagai pendidik diwujudkan melalui penanaman nilai-nilai keagamaan dan moral, seperti sikap saling menghormati, empati terhadap sesama, serta menjauhkan diri dari perilaku yang merugikan orang lain. Sebagai bimbingan, guru berkontribusi dalam membantu siswa memahami solusi atas permasalahan tanpa menggunakan kekerasan, sekaligus memberikan arahan agar perilaku siswa sejalan dengan nilai-nilai ajaran agama. Di sisi lain, sebagai figur teladan, guru harus menunjukkan sikap positif seperti kesabaran, keadilan, serta rasa hormat kepada orang lain, sehingga dapat menjadikan contoh konkret yang dapat ditiru oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian terkait. Agar penelitian ini bisa menghasilkan kebaruan dari penelitian-penelitian sebelumnya, maka penelitian melakukan studi penelitian terdahulu yang mempunyai kesamaan tema guna mendapatkan bahan perbandingan.
dan acuan ke depannya. Berdasarkan hal tersebut, penelitian melakukan studi literatur yang hasilnya akan dijabarkan sebagai berikut. 1. Skripsi sebelumnya yang dilakukan oleh Mainanda Rahma 2022 hanya menitik beratkan pada strategi umum guru dalam menangani fokus penelitian ini. A. Faktor pergaulan teman sebaya yang buruk. B. Kurangnya perhatian orang tua di rumah. C. Adanya kondisi tidak aman dan tak nyaman pada siswa menjadi korban bullying. Kebaruan penelitian secara khusus mengkaji peran nilai-nilai ajaran Islam seperti ukhuwah, akhlak karimah, amal ma'ruf nahi mungkar, dan keimanan sebagai instrumen untuk mencegah dan menangkal bullying. F. Kerangka teori pendidikan agama Islam PAI merupakan suatu proses pendidikan yang bertujuan untuk membentuk peserta didik agar terjadi insan yang beriman, bertakwa kepada Allah SWT, serta memiliki akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan ini hanya menitik beratkan pada aspek kognitif semata, tetapi juga mencakup aspek afektif dan psikomotorik yang terintegrasi dalam nilai-nilai keislaman. Zakia Derajat menyatakan bahwa pendidikan agama memiliki peran penting dalam membentuk kepribadian muslim yang utuh sejak usia dini. Dalam konteks pendidikan dasar, peran guru PAI sangat sentral dalam mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan seperti kejujuran, kasih sayang, saling menghormati, serta menanamkan sikap menghindari tindakan yang merugikan orang lain, termasuk perbuatan bullying. Bullying atau perundungan yang merupakan tindakan agresif yang dilakukan secara sengaja berulang oleh individu atau kelompok terhadap seorang yang secara fisik maupun psikologis berada dalam posisi yang lebih lemah. Olevius mendefinisikan bullying sebagai serangan berikut menyakiti atau berlangsung dalam relasi kekuasaan yang tidak seimbang. Bentuk bullying dapat berupa kekerasan verbal seperti hinaan atau ejekan, kekerasan fisik seperti memukul dan mendorong, maupun kekerasan psikologis seperti mengucilkan, mengintimidasi. Selain itu, bentuk lain yang kini marak terjadi yaitu cyberbullying, yaitu perundung melalui media digital. G. Metode penelitian. Metode penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Pendekatan ini dipilih guna memperoleh pemahaman yang komprehensif dan dalam berkaitan peran strategis pendidikan agama Islam dalam upaya mencegah perilaku bullying di kalangan peserta didik tingkat sekolah dasar. Fokus utama penelitian ini adalah mendeskripsikan secara rinci praktik yang dilakukan oleh guru pendidikan agama Islam di SDN Pangkalan Deli dalam mengimplementasikan nilai-nilai ajaran guna membentuk karakter siswa sehingga mereka mampu menghindari tindakan perundungan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Lokasi dan waktu penelitian. Penelitian dilakukan di SDN 014 Pangkalan Deli hingga selesai. 2. Jenis pendekatan penelitian. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena sosial secara mendalam dan alami. Penelitian ini menggunakan angka atau statistik, melainkan fokus pada pemahaman makna dari tindakan, interaksi, serta nilai-nilai yang terjadi di lingkungan sekolah terkait peran guru PAI dalam menangkal bullying. 3. Sumber data. Penentuan subjektif penelitian ini dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu metode pemilihan informan beradab kriteria pertimbangan tertentu yang dianggap paling sesuai, relevan, tujuan, serta fokus penelitian. 4. Teknik dan instrumen pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian ini adalah yaitu ada A. Observasi, B. Wawancara, C. Dokumentasi. Teknik analisis data yaitu 1. Reduksi,
penyajian data. 3. Penelitian kesimpulan verifikasi. 4. Ujian keabsahan data. H. Sistem mematikan pembahasan. Baik, mungkin cukup sekian dari hasil presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.